Sayyid Ahmad berkata, ketika kami beristighal di dalam ilmu dan ibadah dengan Sayyid Umar Al-Attas, dibutuhkanlah atas Sayyid Abdullah. Maka ketika aku mengetahui itu, aku merasa kurang darinya. Lalu aku adukan terhadap Syekhi Umar nafallahu bih dari yang demikian itu. Lalu ia mengata bagiku, ijtama'a syamluhu bisyamliha, ittasala habluhu bihabaliha, intawatil ahsya'u ala jabiniha, sata'a nural Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi jabiniha, fa inda dzalika futihali. Artinya, telah terhimpun sumber-sumber kebaikan dan berhubungan tali-tali dengan yang lainnya, dan telah tercampur rahasia-rahasia yang nampak atas dahinya, memancar nur Mustafa sallallahu alaihi wasallam pada dahinya. Dan ketika itu diputuhkan kepadaku, berkata Imamul Haddad, hubungan kami dengan Sayyid Ali bin Umar ibni Syekh di atas saudara se-Islam ada percampuran yang bagus. Kami sering memutola'ahi kitab-kitab yang penuh berkah dan membacanya siang dan malam. Terkadang ia membaca bagi kami dan kami di dalam perjalanan, sehingga sampai waktu malam kami masih memutola'ahi ilmu-ilmu. Dan berkata Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhu, persaudaraanku dan hubunganku dengan Sayyid Ali bin Abdullah bin Ahmad Al-Aidirus adalah persaudaraan yang satu dan pergaulan yang penuh berkah di masa ia bermukim di Tarim, dan terus-terusan ia yang demikian itu dapat tambahan karunia dari Allah Ta'ala, sehingga ketika ia berada di luar kota Tarim pun kami selalu tulis surat menyurat satu sama lain. Dan terjadinya persaudaraan kami dengannya ketika kami berjumpa di sisi kubur Al-Faqih Al-Muqaddam, karena aku dengannya setiap malam Jumat kami berziarah ke kubur Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian kami kembali pulang bersama-sama menuju Zawiyatul Hajirah, dan kami memutola'ahi kitab-kitab agama yang berberkat di malam-malam yang panjang. Nama-nama yang di atas tersebut adalah mereka yang bermusahabah dengan Al-Imamul Haddad. Di masa bidayahnya mereka semua itu mendapatkan bagian Al-Wilayatul Kubra. Artinya mereka semua jadi wali besar yang sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Hati mereka itu bersih daripada kotoran-kotoran, terlepas daripada tipu daya nafsu yang menipu, sunyi daripada kekeruhan hati, dan mereka mengerti akan hal Al-Imamul Haddad yang melebihi atas mereka itu. Mereka sering berkumpul dan mengata bagi mereka oleh Sayyid Ali bin Abdullah Al-Idrus sebelum kedatangan Imamul Haddad di majlis itu, ya haula'i in raditum aw sakhattahum aw sakhattatum khadas sabiqata alaina wa faza biha Sayyid Abdullah Al-Haddad. Artinya, wahai antum-antum yang hadir di sini, ketahuilah oleh kalian, suka atau tidak, telah mengambil dan mendahului atas kita oleh Al-Imam Al-Haddad pada semua kebaikan dan asrar-asrar, segala rahasia-rahasia ketuhanan. Beruntung dengannya Al-Imamul Haddad adalah kitab-kitab yang menyebutkan bahwasanya mereka mempelajari padanya menunjukkan atas ahwal mereka bersama Allah Ta'ala. Pada ilmu fikih dan kitab-kitab Imam Al-Ghazali mereka pun juga mempelajarinya, dan juga pada kitab Lataiful Minan karangan Ibnu Athaillah. Dan adalah Al-Imam Al-Haddad ia gemar mempelajari kalam Asy-Syaikh Ibnul Farid dan memutola'ahinya kitab-kitab manaqib As-Sadah Abi Ali Ba'alawi. Dan Al-Imam Al-Haddad ia sering keluar ke lembah-lembah dan berjalan ke lereng gunung di sekitar kota Tarim, dan ia mengata, awaddu an anfaridallah awaddu an anfaridalillah ya jalli lazzatil unsi bih. Artinya, aku suka menyendiri karena ingin merasa lezat bermunajat kepada Allah Ta'ala. Adalah perhatian ketuhanan yang sempurna yang memeliharanya, dan ia diberikan kesiapan oleh Allah Ta'ala guna mendapat sepaling tingginya derajat yang nampak pada pandangan orang-orang arif billah kepadanya. Dan mereka-mereka yang arif billah tersebut selalu
agungkan Al-Imam Al-Haddad dan memujinya dan mendahulukannya atas yang lainnya. Adalah salah seorang gurunya minal arifin, mengajarnya dari sejak kecil setelah mereka keluar, yakni kawan-kawan Al-Imam Al-Haddad di masa kecil ia belajar Al-Quran. Gurunya tadi menahannya untuk duduk dan menaikkannya ke atas ranjang. Lalu gurunya mengata, marhaban bi syekhil jama'ati atau sayyidil jama'ati, artinya selamat datang dengan pemuka para jamaah. Meriwayatkan As-Sayyid Muhammad bin Zaid bin Sumayyad, ia pernah mendengar salah seorang arif mengata, sesungguhnya Al-Imamul Haddad diberikan kemanfaatan dengannya bagi orang lain. Ia tumbuh besar dengan fitrah yang suci dan di dalam kesempurnaan pada tabiatnya dan kekhususiatannya, dan ia istiqamah atas yang demikian itu, dan tidak ada baginya yang melawaninya dengan karunia Allah dan rahmatnya dan pertolongan dan taufiknya, tuntunan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.